Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan bahas tentang 7 kriteria guru yang akan sertifikasi. Pembahasannya jadi referensi terkait PPG dalam jabatan ya. Jadi ke video ini kami fokus ke PPG dalam jabatan untuk sertifikasi. Karena ada dua jalur ya untuk sertifikasi, kita ketahui ada PPG dalam jabatan, ada prajabatan. Nah, kita fokus ke dalam jabatan. Bapak Ibu, itu aturannya adalah Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Ini saat ini yang masih menjadi acuan atau rujukan aturan terkait PPG dalam jabatan Bapak Ibu. Tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, oke. Nah, apa sih 7 kriteria itu? Yang pertama adalah wajib guru tersebut sudah S1 atau D4. Nah, jadi dari 7 kriteria yang pertama adalah guru yang sudah S1, itu wajib. Kemudian yang kedua adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi guru guru yang akan disertifikasi tahun 2022 adalah guru yang SK-nya, SK pengangkatan pertamanya itu adalah paling lambat 2 Desember 2015 Bapak Ibu. Jadi 2015 ke bawah lah seperti itu. 2014, 13, 12 dan seterusnya. Kalau sudah di atas 2015 ya, misalnya Januari 2016 dan seterusnya, 17, 18, 19, maka itu dianggap belum memenuhi syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan untuk saat ini Bapak Ibu. Karena memang PPG dalam jabatan itu identik dengan antri ya. Antri karena setiap tahun kan ada kuota yang terbatas, sementara jumlah guru lebih banyak dari kuota setiap tahunnya, sehingga harus memang antri Bapak Ibu. Lantas pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin yang CPNS baru ya, atau yang honorer baru, misalnya 2018 atau 2019, kapan bisa PPG? Karena aturannya di sini 2015. Nah, jawabannya adalah kita menunggu revisi aturan dari aturan perda ini tadi Bapak Ibu, Permendikbud 38 2020. Kami yakin nanti cepat atau lambat akan ada revisi, karena tidak mungkin dong 2015 terus seperti itu. Pasti akan ada pembaharuan di sini untuk SK pengangkatannya. Bisa jadi mungkin nanti ketika selesai yang SK 2015 ke bawah, baru direvisi aturan ini misalnya menjadi SK 2020 ke bawah. Ya, kita menunggu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang di atas 2015, harap bersabar dulu. Harap bersabar sampai ada revisi aturan ini. Nah, kriteria yang selanjutnya adalah guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kriteria C ini adalah guru yang SK-nya itu SK dari daerah. SK dari daerah, dari bupati kah, dari dinas kah, pokoknya dari daerah, bukan SK kepala sekolah. Untuk honorer negeri Bapak Ibu ya. Untuk honorer negeri SK dari daerah, bupati atau wali kota seperti itu. Kalau misalnya menggunakan SK kepala sekolah untuk honorer negeri, itu tidak akan diterima Bapak Ibu. Karena sudah bertahun-tahun dijalani dan sudah dialami oleh banyak rekan-rekan guru yang pengangkatannya adalah SK kepala sekolah, itu dianggap tidak memenuhi kriteria. Nah, untuk guru-guru swasta itu tidak perlu SK bupati atau SK daerah, bisa menggunakan SK tetap yayasan untuk swasta. Jadi sekali lagi, untuk honorer negeri itu wajib dari SK daerah, kalau swasta wajib dari SK tetap yayasan. Nah, selanjutnya kriteria yang keempat adalah Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik ya tentunya. Jadi meskipun Bapak Ibu misalnya terangkat 2000 SK-nya 2014 tapi belum masuk Dapodik, ya itu dianggap tidak memenuhi persyaratan Bapak Ibu. Selanjutnya, memiliki NUPTK, jadi memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, untuk pretest tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum terpanggil pemanggilan PPG untuk pretest, untuk NUPTK ini sepertinya masih bisa, tidak menjadi syarat wajib untuk pretestnya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk PPG-nya Bapak Ibu misalnya pretest ya, mengikuti tes yang biasa kita kenal istilah dengan populer UKG ya, meskipun sebenarnya kurang tepat, karena kalau dalam bahasa aturan ini seleksi kompetensi akademik ya, biasa dikenal dengan pretest yang paling umum. Nah, kalau dalam pretest itu tidak wajib menggunakan NUPTK.
Nah, tapi pada saat PPG Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah lulus pretest itu, untuk mengikuti PPG harus ada NUPTK-nya karena dianggap tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti PPG. Ya, itu sudah terjadi oleh beberapa teman-teman guru sudah lulus pretest tapi belum PPG karena masih sedang pengurusan NUPTK. Dan selanjutnya adalah telah melengkapi dokumen persyaratan. Telah melengkapi dokumen persyaratan ini maksudnya nanti Bapak Ibu mendaftar ketika syarat ini terpenuhi dan ada pretest untuk PPG, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload dokumen di antaranya ijazah S1 dan SK pengangkatan pertama nanti di SIM PKB. Nanti akan ada undangannya nanti di SIM PKB ketika Bapak Ibu memang memenuhi kriteria-kriteria ini. Nah, untuk tahun 2019 pretest itu di bulan November kalau tidak salah. Jadi semoga bulan 11 nanti ada lagi pretest untuk di tahun 2021 ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pertanyaan dari banyak teman-teman subscriber itu, mengapa teman-teman guru ada yang sudah lulus pretest tapi belum terpanggil PPG? Ya kan, jawabannya pertanyaan itu. Kemudian hampir senada ya, hampir searah pertanyaannya. Pertanyaan kedua ini, mengapa ada yang cepat atau ada yang langsung terpanggil PPG? Ya, ada juga yang tidak langsung atau menunggu. Nah, mengapa ada yang cepat atau langsung terpanggil PPG, ada yang tidak langsung atau harus menunggu padahal sudah sama-sama lulus pretest. Misalnya Bapak A dan Bapak B pretest di tahun yang sama 2019 sama-sama lulus, tapi ternyata Bapak A ini dipanggil duluan PPG sementara Bapak B belum terpanggil PPG. Kenapa? Nah, baik. Kita akan menjawab pertanyaan ini dengan sumber-sumber yang valid. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa ada duluan terpanggil PPG, ada yang belakangan, itu diatur Bapak Ibu sebenarnya sudah jelaskan dalam Permendikbud 38 2020 ini. Di pasal 12 Bapak Ibu dijelaskan kok di sini, dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi, ya, lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi kemampuan akademik. Ya, seleksi kemampuan akademik adalah pretest melebihi kuota yang ditetapkan. Nah, ini yang kami maksud tadi. Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan. Nah, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya 2022 nanti ada PPG lagi, Bapak Ibu belum terpanggil PPG. Nah, itu pertimbangannya adalah didahulukan pertimbangan dari masa kerja. Sama kasus tadi Bapak A dengan B. Ada si Bapak A cepat terpanggil PPG, Bapak B lambat. Nah, bisa jadi karena perbedaan masa kerja, pertimbangan usia, ya, urutan tahun lulus seleksi administrasi, ya, kemudian geografis, ya, atau wilayah, pembagian wilayah, kemudian perolehan nilai. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi atau pertimbangan-pertimbangan sehingga ada yang ada yang duluan, ada yang belakangan berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus, geografis dan perolehan nilai. Bisa jadi Bapak Ibu sama-sama lulus di tahun 2019, tapi karena kuota mengharuskan hanya satu yang ikut misalnya, maka bisa jadi yang didahulukan adalah yang masa kerjanya lebih lama atau usianya lebih senior, atau bisa jadi urutan geografis wilayahnya atau perolehan nilainya atau nilai pretestnya. Nah, untuk yang lebih detail ini tentu pihak dirjen yang mengetahui, direktur jenderal yang lebih mengetahui itu. Ya, kita hanya bisa mengetahui aturan-aturan yang disampaikan dalam peraturan ini. Untuk teknisnya, ya pihak dirjen yang lebih mengetahui selaku pengelola PPG ini. Biasanya bekerja sama dengan LPMP. Nah, inilah informasi yang kita bahas untuk video kali ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.